membuktikan bahwa Tuhan yang memiliki timur dan barat bukanlah Allah? Apakah Anda bisa menunjukkan itu datanya dalam Al-Quran? Ya, aku cuma membuktikan aja dalil yang ada di dalam Al-An'am 40. Dengerin aja terjemahannya. Tuhan, Tuhan bersumpah dengan Tuhan. Aku Tuhan. Tuhan apa? Ya kan? Tuhan apa? Allah Subhanahu wa taala. Di situ? Bentar dulu dong. Aku Tuhan, menurut Bang Rashid, yang adalah Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Karena aja mau ke bahasa Indonesia lu. Benar dengar itu. Kita nggak bahas Yesus di sini loh. Kita bahas tentang Al-An'am 40 loh. Ya silakan. Apa yang salah di saat Allah bersumpah dengan dirinya sendiri? Yang salah apa? Makanya di situ nggak ada situ Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Allah bersumpah dengan Terus dengan Tuhan. diri siapa? Oke, kalau kamu bilang itu bukan Allah diri sendiri, tunjukkan di dalam Al-Quran Tuhan mana yang memiliki timur dan barat selain Allah Subhanahu wa taala. Tunjukin datanya. Allah bersumpah dengan Tuhan. Anda Tuhan tahu bahasa apa? Indonesia enggak? Tuhan apa di situ? Kamu tahu bahasa Indonesia enggak? Di situ belum titik. Tuhan apa? Tuhan yang lain dong. Tuhan yang lain dong di situ. Tuhan yang lain dari mana? Di sini enggak ada tulisan Tuhan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat mu'alaf tali dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Boleh seperti itu, Viro? Boleh nggak, Viro? Kamu kalau diskusi sama saya panggil Alberto, diskusi sama Alberto panggil Vero. Karena kalian mirip sekali. Kedunguannya, kalian mirip sekali kepintarannya. Ya nggak apa-apa lah. Oke, sip. Oke. Saya dengarkan dulu. Udah dengar gak tadi? Saya bersumpah. Ini contoh nih. Saya sebagai direktur utama PT Sempurna Tbk. Nah, ada yang tidak percaya dengan saya. Lalu saya bilang, saya bersumpah. Aku bersumpah demi direktur utama, saya akan mempertanggungjawabkan. Demi direktur utama, karena saya direktur utama, saya seorang Ar-Rasyid, saya direktur utama di PT Sempurna Tbk, saya mengatakan, maka saya bersumpah demi direktur utama, saya mempertanggungjawabkan setiap ucapan saya. Apakah itu salah?
Oke, masalahnya analogi yang kamu bawa nggak sesuai dengan perintah dalam Nggak Quranmu. sesuai. Ya sudah. Perintah kalau dalam gitu. Quranmu, oke, perintah dalam Quranmu itu, kalian itu umat Islam boleh bersumpah hanya demi nama Allah, nggak boleh bersumpah demi nama apapun, nggak bisa. Oke. Oke. Kalau Nggak saya bisa. kalau saya bersumpah atas nama bapak ibu saya nggak boleh. Tanya aja sama Quranmu, Sid. Oh tidak, Quran itu saya menjelaskan loh. oh tidak, Islam pernah kok bersumpah atas demi bapaknya. Oke, di mana datanya? Di mana dalilnya? Kalian itu Data boleh apa? bersumpah demi nama ibumu, demi ayahmu. Kamu selalu merujuk kepada dalil, mau kabur dari ayat ini karena kamu sudah paham maksudnya. Mau kabur? Kan tadi kan Udah kita udah paham. bahas. Udah Al-Maris paham belum? 40. Sekarang ya, Allah. Al-Marid 40. Allah Kan situ kan begini. kamu bilang kan ya aku situ kan kamu sebut Allah ya kan. Betul. Allah berkuasa, oke. Nama Allah Tuhan kami siapa? Nama Bentar Tuhan dulu. kami siapa? Allah itu kan ya oke, nama Tuhan kamu Allah, betul ya kan. Makanya Allah itu adalah Tuhan, benar nggak? Mm-mm. Oke, Allah, aku bersumpah dengan Tuhan. Aku ganti yang aku itu ganti Allah Apa- Tuhan ya. Oke, Aku apa Allah bedanya tadi? yang ada- Apa bedanya tadi Bentar dengan dulu. analogi saya? Bentar dulu dong. Rasid kan bilang, aku di situ adalah Allah, yang adalah Tuhan. Aku ganti ya. Allah yang adalah Tuhan Rasid bersumpah dengan Tuhan. Bukan Bersumpah dengan dikatakan Tuhan. di mana Ingat, dikatakan dengan kata-kata Tuhan? dengan. Al-Amar 40. Kamu nggak baca deh terjemahannya? Izin Coba Bang dibaca Bang baik. Ibes. Izin Bang Ibes ya. Ya, jelasin Kak, saya Coba tunjukin dibaca ayatnya. baik-baik lah. Ya. Bang Viro, Di mana? nih. Dengan Maka Tuhan. aku bersumpah demi Tuhan yang memiliki Aku timur dan barat. bersumpah dengan Tuhan. Oke. Hah? Kalau terjemahannya bisa demi DEMI? Tuhan. Oh, kita buktikan saya teman-temannya. Aku buktikan aja sama. Oke, bentar. Bang Ibes bentar Bang. Lanjut. Silakan Mbak Nathan. Ya, Bang Viro, ini tadi kan Bang Viro kan permasalahannya kan maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Kalau di terjemahan tafsir web memang seperti itu terjemahan tafsir web ya. Bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Tapi permasalahannya di sini, Bang Viro tuh mengatakan seolah-olah Tuhan kami itu bersumpah ada Tuhan lagi yang lain. Padahal di dalam Al-Quran itu jelas yang namanya Tuhan yang memiliki timur dan barat itu juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Allah bersumpah kepada dirinya sendiri. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 115. Pemilik timur dan barat itu adalah Allah. Jadi masalahnya di mana? Sama aja dengan Tuhanmu juga bersumpah demi dirinya sendiri. Kejadian 22:6 dan Ibrani 6:13 Tuhanmu pun bersumpah demi dirinya sendiri. Masalahnya di mana? Oke, Mbak Natali. Bunyinya begini, Mbak. Bunyinya bagaimana, Mbak? Di kitab Wahyu itu dan di kitab Kejadian itu. Bunyinya gimana di dalam Alkitab? Wahyu, Ibrani sama Kejadian. Berani. Kejadiannya bunyinya bagaimana? Ya, gimana bunyinya? Kejadian 22:16. Ya, gimana bunyinya? Coba dibaca. Kamu gak punya Kejadian Bible ya? 16. Kamu gak punya Bible? Kan Mbak Natali yang kasih dalilnya kan? Oh Coba. iya, aku ngasih dalil. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kemudian di Ibrani 6:13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Oke. Doubling, Viro. doubling. Betul. Betul kan? Oke. Berarti Bukan di aku sini kayaknya. kalau di Bible Tuhan Anda bersumpah pun kepada dirinya sendiri, betul? Benar kan? Betul. Nah, betul. Dan yang di Al-Qur'an yang tadi dalil Anda bawa ya, di surat Al-Ma'arij ayat yang ke-40 dan juga itu kan jelas, maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Nah, Tuhan yang memiliki timur dan barat itu adalah dirinya sendiri. Itu sudah terkonfirmasi di dalam Al-Quran sendiri, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 115. Permasalahannya di mana? Ketika Tuhan saya pun bersumpah demi dirinya sendiri, bersumpah dengan dirinya sendiri, salahnya di mana? Oke, salahnya di sini, Mbak. Mbak Natali, salahnya begini. Salahnya Di di dalam mana? kitab Kejadian jelas sekali.
Jelas sekali. Tuhan kami bersumpah demi dirinya sendiri. Eksplisit loh. Itu saya Demi tidak permasalahkan. Yang saya tanya, yang kamu permasalahkan di Al-Quran saya apa? Karena Tuhan saya di Al-Quran itu pun bersumpah kepada dirinya sendiri, bukan kepada Tuhan yang lain. Salahnya di mana? Apakah Anda Salahnya bisa di sini. menunjukkan bahwa Tuhan yang memiliki timur dan barat bukanlah Allah? Apakah Anda bisa menunjukkan itu datanya dalam Al-Quran? Ya, aku cuma membuktikan aja dalil yang ada di dalam Al-An'am 40. Dengerin aja terjemahannya. Tuhan, Terjemahannya. aku Tuhan Terjemahannya. bersumpah dengan Tuhan. Aku Tuhan. Tuhan apa? ya kan? Tuhan apa? Allah Tuhan Subhanahu wa apa taala. di situ? Bentar dulu dong. Aku Tuhan menurut Bang Rashid yang adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Viro bersumpah dengan Rashid. Beda lah. Viro bersumpah dengan diri Viro sendiri. Beda. Maknanya terjemahan beda. apa yang kau pakai? Viro bersumpah Terjemahan dengan apa yang kau dirinya pakai? sendiri. Gitu loh. Gini ya, oke, baik. Yang Anda pikirkan, ya. Aduh, Viro, doubling, di mute dulu deh, coba. Bentar. Coba. Di mute. Nah, gini kan bersih, udah doubling, botol pula ya kan. Nah, ini dalam surat yang Anda tadi bawa ya, terjemahannya ya kan dengan bangganya, terjemahannya, oke, terjemahannya. Di sini, maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Di sini Allah bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Permasalahannya kita tak cari ini. Ini Tuhan yang memiliki timur dan barat. Ini siapa? Apakah Tuhan lain? Ataukah diri dia itu sendiri, yaitu Allah? Ternyata kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-115. Di sini jelas tidak ada Tuhan lain selain Allah. Nih. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Jadi jelas open botol yang Allah narasikan di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-40. Di situ Allah bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat, itu adalah bersumpah kepada dirinya sendiri. Karena Allah lah yang memiliki timur dan barat. Jadi masalahnya di mana lagi, Viro? Kamu jangan pura-pura dungu atau dungu beneran gitu. Jangan gitu juga gitu. Minimal punya malu gitu. Ya. Natali, dengerin dong. Natali kayaknya mesti belajar dulu ya kan? Apa yang salah? Silakan. Apa yang salah? Nggak usah, Natali mestinya belajar, nggak usah. Silakan Anda buktikan salahnya di mana. Oke, aku ajarin kamu. Sebentar, tanya kamu. Kamu kan mau ngajarin saya, ngajarin dari mana? Kamu baca Al-Quran aja nggak bisa. Diem. Aku ajarin kamu. Kalau kamu ngajarin saya tanya kamu nih. Ini di sini Allah bersumpah kepada Tuhan dengan Tuhan. Ini Tuhan yang mana? Menurutmu Tuhan siapa? Bentar dulu. Iya, Tuhan siapa? Tuhan siapa? Yang maksudmu Tuhan siapa? Tuhannya sama Siapa? Quranmu sih kok. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Kalau Tuhan? menurut Quran saya, menurut Al-Quran, Tuhan yang memiliki timur dan barat itu adalah Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Oke, makanya aku bilang sama kamu, aku ajarin kamu cara literasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Coba. Kamu dengar ya, Aku ajarin kamu. Ini udah diterjemahkan, Ajarin bahasa makanya Indonesia. Yesus Makanya nggak dengerin dulu, pernah Bu. Tuhan aja mau ke bahasa Indonesia lu. Makanya dengerin dulu. Kita nggak bahas Yesus di sini loh. Kita bahas tentang Al-An'am 40 loh. Ya silakan. Apa yang salah di saat Allah bersumpah dengan dirinya sendiri? Yang salah apa? Makanya dengerin. Di situ nggak ada situ Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Allah bersumpah dengan Terus dengan Tuhan. diri siapa? Oke, kalau kamu bilang itu bukan Allah diri sendiri, tunjukkan di dalam Al-Quran Tuhan mana yang memiliki timur dan barat selain Allah Subhanahu wa taala. Tunjukin datanya. Allah bersumpah dengan Tuhan. Anda Tuhan tahu bahasa apa? Indonesia nggak? Tuhan apa di situ? Kamu tahu bahasa Indonesia nggak? Di situ belum titik. Tuhan apa? Tuhan yang lain dong. Tuhan yang lain dong di Tuhan situ. yang lain dari mana? Di sini nggak ada tulisan Tuhan yang lain. Mana? Di sini mana ada tulisan Tuhan yang lain? Kau nggak usah nipu kau di sini. Kau nggak usah nipu kau di sini. Oke, Natali. Di sini Tuhan apa? Oke, Tuhan apa? Natali. Bentar, Tuhan Natali. apa? Oke, bentar. Tuhan apa Natali, di sini? Aku di situ berkuasa tidak? Tuhan, ya. Kenapa? Bersumpah Berkuasa dengan tidak? Tuhan yang Aku memiliki. berkuasa tidak? Nggak usah Oke. bertanya berkuasa apa nggak berkuasa. Di sini yang dimaksud Tuhan yang memiliki timur dan barat ini siapa? Aduh, si Natali. Kan Makanya kamu aku bilang bilang kamu belajar Tuhan. banget. Tuhan apa? Tuhan apa? Tuhan yang lain atau Tuhan yang memiliki timur dan barat? Makanya kamu Kok bisa belajar nggak dulu lah. tunjukin di Al-Quran Gimana sih? yang memiliki timur dan barat itu bukan Allah? Ada datanya nggak? Aduh, Natali. Kok Natali? Kok baca ini aja kok malu-malu, kok potong-potong. Udah jelas Tuhan yang memiliki timur dan barat, kok bilang Tuhan Siapa aja. yang nelpon? Tuhan yang lain kok bilang. Alasan ada Bentar, nelpon. sih, aku angkat Alasan ada telepon, sih. nelpon. Tidak ada yang Mau nelpon. kabur.
Mau kabur. Pendeta nelfon. Pendeta nelfon. Mau kabur. Mampus. Mampus. Pendeta. Vero turun kau di kamar Rasid. Bikin malu kau Vero. Gitu. Kok nggak usah ngibul lah di sini. Siapa Udah yang modal bilang terjemahan, mau dipotong-potong lagi. mengambil itu penerjemahan dari apa kan Natalia? Singgung-singgung lagi masalah terjemahan. Kalian tuh ngerti doubling juga lagi. dengan terjemahan gimana Nah sih ini kalian kalau ini? terjemahan kau baca aja nggak mau kau baca utuh? Kenapa kau hanya sampai sini? Terus kau bilang Tuhan yang lain? Mana di sini Tuhan yang lain? Di sini Tuhan Pakai yang memiliki singgung-singgung timur dan barat. terjemahan. Di sini Singgung-singgung tulisannya terjemahan. Tuhan yang Mereka juga memiliki gunain timur dan terjemahan. barat. Tulisannya Tuhan yang. Aduh udah doubling Oke, lagi. Tuhan yang Nih. Oke. Yang betul Aduh, kau si pegang pucuk handphonemu lucu karena katanya. handphonemu itu HP-mu itu tidak ada noise reductionnya. Yang betul pegangnya HP-mu karena noise itu suaranya berbalik. Bentar sih, soalnya jaringan aku nggak baik-baik juga. Lagi dubbing juga dari tadi ini. Kabur, mau Nanti aku kabur. balik aja lagi sebentar lagi. Udah bagus ini. Nggak dubbing masalahnya. Enggak, udah Dubbing bagus. katanya. Natali bilang kan Udah dubbing. bagus. Aku perbaiki Cara dulu. pegangmu yang nggak Aku betul. perbaiki Cara dulu, pegangnya. bagus. Katanya Pegangnya begini dong. Pegangnya begini. Katanya Pegangnya begini. dubbing. Katanya dubbing. Jangan begini. Begini. Ya udah, Pegangnya emang. begini. Megangnya yang bener, megangnya yang bener. Megangnya Jangan bener. katrok kau punya Jangan hati aja begini. katrok. Jangan begini. Jangan begini. Katanya dubbing. Katanya dubbing. Iya, doubling pegangnya yang bener. Mau kabur ya? Sengaja di doublingin ya biar kabur ya? Oh, sengaja di doublingin bang. Nah. Gimana sih Natali? Katanya pingin belajar. Dikasih tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Siapa yang mau juga belajar sama terima. kau? Ngapain aku belajar sama orang yang bodoh kayak kau, yang botol kayak kau? Ngapain aku belajar sama kau? Karena Aku nggak butuh belajar dari kau. Siapa yang botol. bodoh? Kau lah botol. Aku bersumpah dengan Tuhan. Rasid Tuhan bersumpah apa? dengan Di sini Viro. udah jelas Tuhan apa? Tuhan apa? Tuhan apa? Tuhan apa? Bentar. Tuhan apa di sini? Tuhan apa? Aku baca aja nggak mau ini. Sabar. Tuhan apa? Tahan nafas. Tuhan apa? Tarik nafas. Bentar Mau dong. sok Rasid ngajarin bersumpah baca dengan aja nggak Viro. bisa. Tuhan apa di Rasid sini? bersumpah dengan Viro. Ada Nggak usah berapa bahas manusia Bang di situ? Rasid. Di sini nggak ada tulisan Bang Rasid, nggak ada nama kau di sini. Kau tidak baca di sini apa tulisannya? Oke, Natali bersumpah dengan Viro. Ada Gak berapa usah manusia? Natali dengan Viro. Jijik kali gue sumpah dengan kau. Dilihat nih di sini. Di sini apa Natali ini? jijik. Tuhan yang memiliki apa? Oke lah jijik. Ya, kenapa? Kenapa kamu bilang aku jijik? Kenapa? Ya memang jijik. Kenapa Kau dibilangin aku kebawa jijik? terjemahan, baca utuh pun nggak berani kau. Kenapa Terus? kau bilang ini Tuhan yang lain? Kenapa kau bilang ini Tuhan aja? Ini Tuhan apa? Tuhan apa di sini? Udah nggak bisa jawab terus nyerang-nyerang pribadi saya, dibilang-bilangin jijik gitu. Emang aku jijik gimana? Memang kau menjijikkan. Kau Kau nggak baca bisa aja jawab. nggak bisa. Memang kau menjijikkan. Memang kau menjijikkan. Kau nggak Kau jadi nggak bisa jawab? Udah saya jawab. Nggak tahu Kamu juga siapa pura-pura yang bisa buta. bahasa Indonesia di sini. Kalau kau bisa bahasa Indonesia ini Kamu belum ada bisa tanda titik, belum ada tanda titik. Kenapa kau berhentikan di sini? Kalau kau bilang bahasa Indonesia, kau bisa baca. Kau baca ini Tuhan yang apa? Tuhan yang Oke, apa di kamu sini? lihat ya. Kamu lihat. Aku bersumpah dengan itu nggak perlu pakai titik loh. Aku bersumpah Memang nggak ada dengan titik, Tuhan. makanya baca. Tuhan apa? Ini belum Emang ada nggak perlu titik. pakai Kuculuk. Tuhan apa? Tuhan apa? Ya, emang nggak perlu pakai Ya udah titik. dibaca. Karena untuk memahami Dibaca. perlu pakai Ya titik. kalau belum titik dibaca, Ya, dibaca sampai selesai. Aku bersumpah dengan Tuhan. Aku Tuhan Viro apa? bersumpah dengan Rasid. Tuhan Aku apa? Viro bersumpah dengan Bodoh memang ini kafir binatang ini memang ya. Binatang ini keren loh, Bas. ini ya. Baca aja nggak bisa ya memang binatang ini ya. Padahal gampang loh ya. Dia ngomong kayak kamu kan nggak bisa baca ya. Kamu nggak bisa baca. Oke, aku yang baca. Tolong di mute dulu Bang. Bang Ibas, di mute dulu ini. Memang kau binatang. Kenapa? Kenapa? Memang kau binatang. Yesus kau aja ngomong kau tuh apa? Anjing, tau nggak? Markus 7:27, Matius 15:26. Anjing, kau dikatai anjing, kau diam kau binatang. Ini ya, Al-Ma'arij 40 ya. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Kita lihat di sini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-115, Tuhan ya yang memiliki timur dan barat nih. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat.
Paham? Itu bukan kelas saya untuk diskusi. Jadi, kalau kau Otaknya begini yang aja, separuh, nggak Tuhan kelas berdoa diskusi bersumpah sama kepada saya. Tuhan. Ya Kelas. Tuhan yang mana Tuhan yang miliki Otaknya yang timur dan separuh, barat? Dia otaknya dia yang bersumpah separuh, atas dirinya nggak- sendiri. nggak- Masalahnya di nggak mana? kelas saya untuk Sama dengan diskusi. Tuhan kau yang ini. Kenapa Tuhan kau bersumpah pada dirinya sendiri? Masalahnya di Kamu mana? itu otaknya Apa separuh, kenyataan? nggak punya kualitas Apa? untuk diskusi Kau mau ngomong sama otak saya. separuh? Kamu otaknya Oh, separuh. Tuhan kau yang otaknya Separuh nggak nggak punya separuh. kualitas diskusi sama saya. Ya? Otaknya separuh itu nggak sesuai diskusi sama saya. Ya oke ya. Kamu itu otaknya separuh. Ini nih, kutunjukkan, Nggak diskusi sama saya. kutunjukin kau. Oh, diam kau, Nanya diam kau. otak Ini separuh. kutanya ya. Ini otak-otak yang di bawah dengar ya. Dia Otaknya bilang otaknya separuh. separuh. Padahal nggak pernah ada Nggak datanya. sempurna. Kayak Tunjukkan si data. Vero, diam dulu Vero. Udah siap. Viro binatang. Udah. Kau tunjukkan data di mana wanita otaknya Namanya separuh. otak Dia separuh binatang. itu tidak sempurna. Mana datanya otak separuh. wanita otak separuh? Otak separuh. Oke, Bacain. lihat ya. Kita lihat ya di Markus 3:21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang sebab hendak mengambil dia. Sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Apa? Tuhan nggak waras lagi? Keluarganya yang ngomong apa katanya? Gila. Gila. Tuhan gila. Ini otaknya gimana kalau udah gila ini? Ini gimana kalau Tuhan udah gila? Aduh bener aja dong. Tuhan gila. Aduh, gila. Aduh, gimana rasanya nyembah Tuhan yang dikatain gila? Aduh, bahaya. Tuhan gila. Jadi keluarga Tuhan yang ngomong Tuhannya gila. Coba Aduh, Kak Natali bahaya. sebentar. Nggak layak diskusi sama Sebentar. saya. Nggak layak Oke, diskusi. ya udah. Udah cemur aja. Tantrum. Oke. Gimana sih? Udah. Diskusi Sekarang masalah separuh. sekarang sama saya. Bisa? Sekarang sama saya. Udah sih, jangan Belajar. Jangan biar Kenapa takut? Biar aku turunin, aku turunin. Takut. Bukan, malu. Kristen kalah lagi. Hore, Kristen kabur lagi. 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 Ayo sama saya berani. Berani sama saya. Kristen kabur lagi. Kabur. Mencret. Binatang memangnya Viro ya. Ngapain sih harus kayak gitu loh? Mempertunjukkan kebotolan. Halo Kabur. Graceman. Ya, Halo. halo. Apa yang ditunjukkan data itu? Halo. Protestan apa Katolik, Bang? Ya. Kristen. Protestan ya berarti ya. Oke, silakan Bang. Kenapa, Bang? Iya, masalah apa dengan abang itu tadi? Kenapa? Ya, tadi dia tidak mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar, Bang. Enggak mengerti bahasa Al-Qur'an, tidak mengerti bahasa Al-Qur'an, tetapi mengambil landasan bahasa Indonesia yaitu terjemahan. Sedangkan kita tidak peduli kalau ada kesalahan atau apa segala macam, kita kembali kepada teks original. Begitu, Bang. Terjemahannya pun dipelintir-pelintir Bang. Ditafsirin lagi seenaknya sendiri. Ya, gimana, Bang? Siap dalam berdiskusi ya, Bang? Ya, bisa. Ya, Abang, pertanyaannya begini. Mungkin Anda pernah melihat bahwa penyaliban itu karya Sibilisis. Pertanyaan saya ke Abang, siapa yang menginginkan Yesus pertama kali mati, Bang? Enggak, kalau menurut saya karya salib itu bukan karya iblis. Bukan. Tuhan yang menginginkan Bukan. Yesus mati. Ya. Oh, Tuhan. Jadi Tuhan yang menginginkan Yesus mati. Iya betul. Siapa yang mengeksekusi, Bang, kematian Yesus? Tentara Romawi. Kerja sama dengan tentara Romawi. Ya. Jadi Abang menerima bahwa di mana Tuhan menginginkan Yesus mati dan eksekutornya itu tentara Romawi dibantu oleh iblis, betul? Ya, tapi itu semua itu diatur oleh Tuhan. Tetapi eksekutor utama itu adalah Allah sendiri. Nah, pertanyaannya, Bang, poin pertanyaannya, ajaran kasih apa yang mau diambil ketika Tuhan mengkaruniakan anaknya untuk dibunuh? Ajaran itu kan Yesus itu sudah ditetapkan sebagai penebus. Iya, pertanyaan saya, Bang, ajaran kasih apa yang mau dipetik dalam kekristenan ketika ada Tuhan yang menciptakan anaknya sendiri lalu dibunuh? Ajaran apa yang harus dipetik di situ, Bang? Kalau kita pahami ajaran bagaimana, apakah apa yang kita dapatkan ya rewardnya di situ ya, itu maksudmu. Gimana, Bang? Yang kamu tanyakan itu apa yang kita dapatkan ya rewardnya, Ajaran apa yang apa yang dilakukan dipetik?
Ajaran apa yang dipetik ketika ada Tuhan yang jelas-jelas dia menciptakan manusia, lalu manusia ini menjadi tumbal pembantaian oleh tentara Romawi? Ya ajaran kasih, berterima kasih. Oh, terima kasih kepada siapa bang? Terima kasih kepada Elohim atau terima kasih kepada tentara Romawi atau kepada iblis? Karena tentara Romawi tidak bisa bekerja bang kalau tidak ada iblis yang mengetahui. Loh, iblis dan tentara Romawi itu mereka bekerja itu karena aturan Allah. Oh, jadi Allah yang mengatur untuk iblis membunuh anaknya Tuhan. Iya, sudah jelas itu. Abang pernah tidak berterima kasih sama iblis dan tentara Romawi? Ngapain berterima kasih itu? Nggak usah berterima kasih situ. Mereka bekerja dengan sukses, abang. Loh, mereka yang utamanya itu bukan sama mereka. Nggak penting itu, hanya untuk tergenapi penyaliban itu. Nggak enak lah kayak gitu. Enggak, masalahnya begini. Itu semua diatur oleh Tuhan itu supaya tergenapi penyaliban itu. Abang, Elohim yang menginginkan Yesus mati, yang mensukseskan kematian Yesus siapa bang? Loh, Allah sendiri itu karena itu yang bekerja siapa manusia. Bang? Yang bekerja siapa? Ya, Elohim. Yang bekerja siapa? Elohim atau tentara Romawi dan iblis? Ya, itu memang manusia yang melakukan, tapi yang menggerakkan, nah begini, yang menggerakkan mereka itu siapa? Itu yang kita kejar. Siapa yang siapa? Ayo kita kejar. Siapa yang menggerakkan mereka? Ya Allah sendiri. Jadi abang Allah berterima kasih bahwa itu. Jadi abang berterima kasih. Terima kasih ya Bapak sudah membunuh anakmu. Ya bisa dikatakan bahasa kasarnya seperti itu. Bahasa halusnya gimana bang? Ya berterima kasih karena itu kan, berterima kasih karena ketetapan itu terjadi. Berterima kasih karena ketetapan untuk membantai anakmu sudah terjadi, begitu? Loh, memang itu sudah rencananya itu kok. Kalau memang nggak terbantai, nggak ada penebusan. Jahat nggak? Terima kasih lah. Kalau abang seneng nggak Yesus dimatiin bang? Loh, bukan kita yang berinisiatif seperti itu. Allah yang berinisiatif, saya tanya abang sendiri. Saya tanya kepada abang seneng nggak Yesus dibantai bang? Kalau kita pikir ya secara manusia ya, Yesus itu beda dengan kita ya. Ya. Ya kalau kita secara manusia ya kita nggak senang gitu. Nggak senang. Jadi abang tidak senang sama Elohim, sama Tuhan membantai anaknya. Anda secara pikiran manusia, tetapi secara apa, bang? rencana Allah. Secara apa yang bisa membuat abang secara apa kan abang bilang secara pemikiran tidak. Nah, secara apa yang membuat abang jingkrak-jingkrak di gereja, seneng-seneng minum itu darah Yesus ya kan, minum. Iya, memang senang karena ya. Tujuan kematian itu yang kita harus tahu. Tujuan kematian itu apa? Itu yang kita tujuan kematian itu apa, bang? Penebusan. Siapa yang menginginkan Yesus ditebus? Allah sendiri. Allah sendiri dengan cara apa? Ya dengan cara ini. Membantai anaknya. Ya memang tidak ada cara lain bang. Itu dalam kita. Saya tanya ya, bang, sudah. secara manusiawi bang, apakah sudah tidak ada lagi cara lain selain membantai anak? Tidak ada cara lain yang menebus dosa karena upah dosa itu adalah maut, kematian. Oh, upah dosa adalah maut dengan cara mengorbankan anak sendiri. Kematian. Iya, harus kematian yang membayar. Kematian manusia. Iya. Di mana dalilnya? Upah dosa adalah maut, harus kematian manusia. Loh, memang kalau upah dosa adalah kematian, memang itu sudah jelas itu. Iya, di mana dalilnya bang? Upah dosa adalah maut dan anak Tuhan harus dimatikan. Loh, upah dosa adalah maut dalam Roma. Kemana? Iya, betul. Tapi ini kan semua adalah nubuatan. Ini kan semuanya adalah nubuatan. Sebentar dulu ya. Iya, siap. Oh, silakan lanjut. Ya, abang. Pada saat Yesus dimatikan itu, Yesus dalam keadaan manusia apa Tuhan? Yang mati itu adalah manusia, bukan Tuhan. Tuhannya kemana? Berarti abang percaya bahwa abang sama seperti Edis. Yesus itu bukan Tuhan.
Loh, saya nggak mengatakan di dalam dirinya itu dia Tuhan dan sekaligus manusia juga. Oke, pada saat Yesus dimatikan, kemana Tuhannya, Bang? Kemana Tuhannya? Iya. Loh, di situ nggak disalibkan Tuhannya. Yang loh, di dalam dua pribadinya itu yang disalibkan itu manusianya, nggak ikut Abang pernah campur dengar? dengan Tuhannya. Abang pernah dengar nggak katanya itu Eli Eli lama sekali? Apa? Bukan. Eli Eli lama Eli lama sabachthani. sabachthani. Ya. Ya. Eli Eli lama sabachthani. kenapa? Nah, itu apa tuh artinya, Bang? Itu sebenarnya ala-alaku itu dia mengutip dari kitab Perjanjian Lama. Iya, Dari kitab betul. Mazmur Pertanyaan saya, apa gunanya Yesus teriak seperti itu, Bang? bukan berarti dia meminta pertolongan, tidak. Tapi Kalau dia mengatakan ala-alaku itu meminta pertolongan, menurut kamu apa bagaimana? menurut saya bukan meminta pertolongan, tetapi di situ Yesus itu heran. Elo elo lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Ternyata Tuhan itu keluar dari diri Yesus. Loh, dia ngomong itu, dia bicara itu Eli Eli lama sabachthani, ala-alaku itu kepada Bapa, bukan kepada Tuhan yang disebut dia adalah Tuhan. Iya, jadi gimana Bang? Dia mengatakan Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku, kan begitu? Dia Tuhan di situ yang apa dulu? Tuhan yang mana? Apa? Itu kan merujuk kepada Tuhan? Bapa. Ada berapa Tuhan, Loh, Bang? Enggak ada berapa, satu Tuhan saja. Dan Satu kalau Tuhan. dikatakan Yang mana? Bapa, Yesus atau Bapa? Bapa itu. Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Loh, ya jelas Yesus Tuhan lah. Katanya ya, jadi yang mana yang Bapa? Yesus apa Tuhan? Yesus apa Bapa? Kalau Bapa Tuhan, Yesus juga Tuhan, dari Tuhan yang sama. Kalau Bapa Dari Tuhan, Tuhan yang sama. Oh iya. Pada saat Yesus mati, Bapa mati nggak? Gimana? Pada saat Bapa mati, Yesus mati nggak? Loh, kok mati Bapa? Di mana ya Bapa itu mati? Oke, Bapa tidak mati kan? Ya tidak, Bapa tidak mati. Ya mati itu Yesus. Ya, sudah jelas. Yesus itu Tuhan bukan? Dia manusia dan dia sekaligus sudah dia Tuhan. Berarti Tuhan mati. Enggak, manusia yang mati loh kok. Tuhannya kemana? Tuhan. Loh, di situ enggak mati Tuhannya. Yang mati Terus itu adalah kemana? daging. Hah? Yang mati itu adalah daging. Yang mati Dagingnya adalah itu yang mati. Daging yang manusia adalah manusia. Dagingnya ini ada Tuhannya nggak di dalamnya? Loh, Bang? kemana? Ya, yang dagingnya, yang dagingnya ini ada Tuhan di dalamnya nggak? Ya ada. Ada. Jadi pada saat dia mati, Tuhannya kemana? Di dalam dirinya. Di dalam dirinya. Terus kenapa dia mengatakan Eli Eli lama sakali? Apa? Eli Eli lama Iya. sabachthani? Ya terus kenapa? Masalahnya di mana? Apakah dia keluar dari diri Yesus pada saat itu? Loh, dia ngomong itu sama siapa? Sama dirinya atau sama Bapa? Ya nggak tahu Pak. Dia ngomong sama siapa? Nah, Eli itu. lama sekali. Apa? Allah, Nah, Allah, itulah. kenapa engkau meninggalkan aku? Iya, Nah, makanya artinya Anda apa? harus Dia tahu dia ditinggalkan oleh ngomong sama Bapa. siapa? Dia ditinggalkan sama Bapa kan? Iya, ditinggalkan Bapa. Nah, pada saat dia ditinggalkan Bapa, masih ada Bapa nggak dalam dirinya? Loh, itu kan Tuhan dirinya, nggak ada Bapa di situ. Kenapa? Nggak ada Bapa di situ. Tidak ada Bapa dalam diri Yesus. Tidak ada. Waktu dia Berarti- disalibkan itu. Ketika dia ngomong, kenapa kamu tinggalkan aku? Berarti yang mati itu, Manusia. yang mati itu manusia. Terus? Yang mati itu manusia. Iya, sudah jelas manusia. Nah, terus? Kok bengong? Mati itu Islam, yang mati itu manusia. Nah, terus? Oke, sebentar. Ini siapa nih? Islamologi. Berarti yang mati itu bukan Tuhan ya? Bukan. Abang punya Bible nggak di situ, Bang? Ada. Ada. Coba ya, selamatkan pagi. Ya, sebentar Bang. Ya.
Ya, mati itu kemanusiaannya, gelarnya Tuhan. Kayak macam Muhammad kan. Oke, sebentar Apa Bang. menyebut Muhammad? Sebentar. Abang mau bertahan di sini apa saya turunkan? Apakah roh itu bisa mati, Rasid? Anda mau saya turunkan atau mau bertahan di sini? Lah kenapa kejang? Ya, santai Anda dulu. kan pernah ngomong Muhammad Saya itu tidak roh. saya tidak Di berbicara hadis dengan lain. Anda. Saya berbicara dengan Buktinya Muhammad roh. Apakah roh itu bisa mati? Kenapa kejang? Itu sampai satu muka itu penuh. Jadi kalau kalian Kristen maka menjadilah sifat manusia ya, jangan seperti binatang. Ganti-gantian. Yang tidak mau ganti-gantian itu binatang. Nah, tadi ada perwakilan jangan. Kristen menunjukkan. Melo? Melo Vel? Halo? Noise ya. Oke. Bang Grace. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang mati itu adalah manusia ya, Bang Grace? Ya. Silahkan Bang Grace buka 1 Korintus 6 nomor 14. Sebentar ya, 1 Korintus 1 Korintus 4 nomor 16. 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 nomor 14. Nah, Enggak. Nah, pergi kau binatang. Kalau cuman mau modal congor di sini, pergi kau, binatang kau. Saya menerima manusia di sini seperti saudara Grace. Walaupun dia seorang Kristen, seorang kafir, tapi dia bersifat binatang, manusia. Karena dia berbicara sopan santun. Jijik kok, Kak Natali, lu jijik nggak sih kalau hari gini masih ada yang bawa rob? Jijik banget. Nah, Ngapain gitu loh? udah dibilang Edis itu tidak sanggup untuk berdiskusi membawakan kebenaran dalam Kristen. Sekali dia mencoba membawakan kebenaran dalam Kristen, hancur lebur Kristen se-Indonesia. iya. Bayangkan, berantakan Kristen se-Indonesia gara-gara dia. Ya, silakan Bang Grace, 1 Korintus 6 nomor 14. Ya, saya baca ya. Silakan. Allah yang membangkitkan Tuhan akan Tuhan atau manusia yang dibangkitkan kita. Allah, Bang? Kemana? Yang dibangkitkan Tuhan itu manusia atau Allah? Yang Allah dibangkitkan yang Allah itu Tuhan atau manusia? Ya, yang dibangkitkan tulisan Allah ini itu Tuhan Tuhan. atau manusia? Hah? Tuhan yang dibangkitkan di sini. Berarti abang salah. Yang mati itu Tuhan. Yang mati itu bukan Tuhan. Loh, bukan masalah kebangkitan, tapi kita bicara kematian loh. Hah? Beda kematian dengan kebangkitan. Ini kan Ibang, yang posisinya dibangkitin itu apa, disalib. Bang? Orang tidur atau orang mati? Enggak. Sekarang kita kan posisikan kita sedang bicara kematian, bukan bicara kebangkitan. Nah, Abang beda coba dengan baca. kematian dan kebangkitan. Oke. Kalau abang mengatakan bahwa yang bangkit itu Tuhan, yang mati itu manusia, sekarang 1 Korintus 11 nomor 26. Nah, Baca. kenapa dengan ayat ini dulu 1 Korintus 6 ini gimana dulu? Ya udah, makanya abang baca. Lanjut ke bawah. Tadi kan 1 Korintus 6. Nah, sekarang 1 Korintus 11 biar abang tahu siapa yang mati. Oke, 1 Korintus berapa? Ayat pasal berapa? 8. 1 Korintus 11 nomor 26. Ya. Rokok gua habis. Astagfirullah. Ya, saya baca ya. Ya baca, Bang. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, memberitakan kematian siapa, Bang? Nah, ini kan Paulus menuliskan Abang kok dari tadi ngebantah Bible sih, Bang? Ya ampun, Bang. Dok, waktu dia naik itu yang Tuhan yang bangkit. Itu Tuhan yang bangkit, loh. Abang, Itu dari kematiannya. abang coba baca, Bang. Abang coba baca 1 Korintus 11 nomor 26, Bang. 1 Korintus berapa? Yang barusan yang 11:26 abang baca. ya tadi. 1 Korintus Iya, saya sudah 11 baca. nomor 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Ya, apa masalahnya di sini? Kematian siapa, Bang, itu? Ya, kematian Yesus di sini.
Tuhan atau manusia? Loh, yang mati itu adalah manusia. Terus memberitakan kematian apa, Bang? Memang kan gelarnya dia adalah Tuhan. Jadi yang mati ini gelar atau manusia? Loh, yang mati adalah manusia. Gelarnya kemana, Bang? Loh, enggak terlepas. Enggak terlepas dari? Enggak terlepas dari dirinya. Enggak. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian manusia atau kematian Tuhan, Bang? Loh, memang kematian di situ dikatakan kematian Tuhan ya. Tapi kalau kamu harus tahu, memang gelarnya tidak terlepas dari kematian manusianya. Makanya Paulus mengatakan, kenapa? Kenapa dikatakan begitu? Memang kematian manusia itu tidak terlepas dari gelarnya. Bang, yang abang beritain tadi kematian manusia atau kematian Tuhan, Bang? Loh, kematian manusia itu tidak terlepas, walaupun manusianya mati, tidak terlepas gelarnya itu yang disebut Iya, Tuhan. Bang. Terus ini yang dikasih tahu Paulus ini memberitakannya kematian Tuhan, bener nggak? Yang mati ternyata Tuhannya itu. Itu bener yang nggak? dimaksud, itu yang dimaksudkan Paulus itu gelarnya loh, gelar bukan manusianya. Yang mati Tuhannya kan, kalau Paulus bilang kan. Loh, yang mati itu adalah manusianya, gelarnya tidak terlepas dari kematian Oh, berarti ini manusia. salah, Bang Ibes. Berarti ini salah. Berarti satu. Loh, salah bagaimana? Memang dulu dia waktu dia masih hidup, dia adalah Tuhan. Makanya Paulus menyebutkan dia adalah Tuhan. Waktu dia masih hidup dia adalah Tuhan. Begitu mati, Loh, Tuhan itu kamu tak paham, itu gelar. Gelar itu tidak terlepas dari kematian manusianya. iya di sini, iya di sini kematian Berarti Yesus siapa? bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Saya jawab Rasid pertanyaanmu. Macam Rasid kan pernah mengakui Muhammad Rob. Apakah Rob bisa mati, Natali? Rob apa? Rob siapa itu Rob? Coba tunjukin di mana, bentar. Coba tunjukin di Al-Quran maupun hadis di mana Oke, sih Nabi Rasid, Muhammad kamu disebut. pernah nggak mengakui Muhammad Rob? Untuk mengikuti Edis maunya loh, saya mengakui bahwa iya betul. Bahkan Edis saya akui kalau dia Rob. Apakah Muhammad itu Rob? Edis juga Rob, sama. Ya, apakah Muhammad itu Rob? Sesuai pemahaman Kristen, iya. Apakah Muhammad itu Rob? Sesuai pemahaman Edis, iya. Hah? Ya, apakah Rob itu bisa mati? Sesuai pemahaman Edis, iya. Apakah Rob, Rob bisa mati? Rasid, Rob apakah itu Rob tidak bisa mati. Oke, Rob siapa yang mati sampai sekarang? Kenapa bisa dikatakan Rob? Kenapa bisa dikatakan Rob? Muhammad Rob? Apakah Muhammad itu Rob? Nah, pertanyaan saya, bukan. Apakah Muhammad itu Saya Rob? menghadapi Anda, saya mengatakan Nabi Muhammad bukan Rob. Dulu kamu kan udah pernah mengakui Muhammad Rob. Menyesuaikan Edis. Bahkan Menyesuaikan kamu Edis. pernah mengakui Menyesuaikan Edis. Betul kan? Menyesuaikan Edis. Dari dirimu kan? Dirimu sendiri Iya. mengakui Oke, Raja Muhammad X, itu Raja X, kan? Raja X, betul. Ya, Apa lawan dari Raja X? Jawab. Lawan kata dari Raja X apa? Apakah kamu Lawan kata dari Raja X apa? Apakah kamu Lawan kata dari Raja X apa? Hah? Lawan kata dari Raja X apa? Oke, apakah Muhammad Lawan kata dari Raja X. Biar lanjut diskusi. Biar diskusinya lanjut. Coba jawab. Lawan kata dari Raja X apa? Oke, Muhammad Raja Seks enggak? Lawan kata dari Raja X apa? Muhammad Raja Seks apa enggak? Lawan kata dari Raja Muhammad X Raja Seks apa? Enggak. Saya tanya, mau ditanya, mau jawab nggak? Kenapa nggak berani jawab kalau Yesus letoy? Nggak mau jawab kalau Yesus itu lemah syahwat. Nggak mau jawab kalau Yesus punya nonot nggak pernah dipakai. Nggak bisa jawab kalau Yesus itu nggak berguna titiknya. Nggak bisa jawab kalau Yesus itu nggak berguna nonotnya. Mau dikatakan Yesus letoy? Takut mengatakan Yesus letoy, nggak mampu. Yesus nggak normal. Yesus nggak normal, dicium kakinya sama perempuan dia tidak syahwat. Yesus tidak normal karena Yesus dicium kakinya tapi apa? Tapi tidak merasakan yang namanya birahi. Jadi tidak mau mengakui bahwa Yesus itu tidak normal, maka Oh, kenyang kan? kenyang gitu.
Pengen banget naik, jadi dibantai aja udah. Kita kurangi lagi. Iya. Masih zaman ya ngebahas Rob, Nabi Muhammad Rob. Tunjukin Nggak dulu lah malu. katanya. Di Al-Quran ataupun di hadis, tunjukin ada nggak Nabi Muhammad disebut sebagai Rob? Sampai kiamat Ikutin. nggak ada. Nggak ngerti. Ikutin aja maunya. Nggak berani mengakui bahwa lawannya Raja X itu Letoi. Karena apa? Karena Tuhannya Letoi. Begitu. Tidak mau. Lantas Assalamualaikum, kalau Bang kita mau Halo? Bang Rasid, assalamualaikum Bang Ya. Rasid. Oh, waalaikumsalam. Islam ya bang ya? Waalaikumsalam. Iya bang, iya bang. Jangan kelamaan bang kalau model kayak gitu, langsung diludahin Oh aja enggak bang. maka. Cuman mau menunjukkan bahwa Iya. begitulah manusia kalau merasa dirinya hebat tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak Iya. mampu kan jawab? Kalau Kasih tahu saya satupun Kristen di muka bumi ini yang merasa dirinya hebat. Jawab saya, apa lawan kata dari Raja X ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad Raja X? Dan saya pernah mengatakan Nabi Muhammad adalah Raja X. Oke, pertanyaannya, lawan katanya Raja X apa? Ada yang mampu jawab? Rasional dalam berpikir. Jadi kalau cuma mau masuk dalam ranah diskusi, cuma mau bantai-bantaian, gampang. Dengan kalimat kata-kata ketika orang tidak paham itu bisa mengatakan bahwa itu penghinaan. Tetapi sekarang penghinaan itu saya balik. Kalau merasakan bahwa penghinaan lalu dikatakan pada saat saya diskusi dengan Edis, saya mengatakan mengiyakan apa kata Edis. Pertanyaannya sekarang, apa lawan kata Raja X? Nabi Muhammad memiliki kekuatan di segala aspek. Di segala aspek, bukan hanya sekedar terfokus kepada wanita, tetapi semua. Nabi Muhammad memiliki kemampuan tersebut. Nabi Muhammad memiliki kemampuan tidak di atas normal laki-laki biasanya. Sekarang ada tidak Kristen yang merasa dirinya hebat membawa-bawa Nabi Muhammad Raja X? Pertanyaannya, apa lawan kata Raja X? Mereka tidak mau jawab karena mereka sadar bahwa Yesus itu letoi, Yesus itu lemah syahwat, Yesus itu impoten, dan bahkan mungkin bisa dikatakan Yesus itu seorang nggak menyukai perempuan. Karena apa? Karena pada saat dia dicium kakinya oleh Maria Magdalena, dia tidak merasakan apa-apa. Masa laki-laki dicium kakinya nggak ngerasain ya kan? Ada laki-laki dicium kakinya tidak merasakan. Oh iya, sebentar bang. Iya siap abang. Saya Ya, kita kembali diskusi normal abangku ya. Iya. Enggak, maksudnya kan ras itu jangan bawa aja. Kalau memang orangnya lah, tapi jangan bawa ke. Oh iya bang, itu saya bawa orangnya bang. Alkitab. Makanya saya pretelin akalnya biar dia pakai gitu. Iya, tapi jangan bawa Alkitab di sini lah. Kalau Oh saya memang tidak bawa dirinya, Alkitab dirinya aja bang. lah. Iya bang. Oke, sekarang Kan kita kamu kembali kepada. menyebutkan Yesus itu. Ya siap. Ya, silakan. Sekarang kita kembali kepada Bang Grace. Apa sekarang Bang Grace, silahkan. Ya, kita kan sedang membahas tadi ya, apakah Tuhan itu mati atau siapa, itu kan? Oke, sekarang kita merujuk kepada gelar. Abang tadi bilang gelar ya. Pertanyaan saya, apa yang membuat Yesus digelari Tuhan? Apa yang membuat Yesus digelari Tuhan? Sebenarnya bukan dianugerahkan gelar ya sama dia. Memang dia dari sononya adalah Tuhan sendiri. Itu adalah hanya sebuah pengakuan manusia terhadap dirinya. Kenapa bang? Anugerah tentang gelar itu ya bukan dianugerahkan kepadanya, itu hanya sebuah pengakuan dari manusia. Kalau dianugerahkan tidak ada, itu memang dari sononya dia adalah Tuhan sendiri. Jadi siapa yang menganugerahkan Yesus? Yesus Tuhan dari sananya atau manusia yang mengakui bahwa Yesus Tuhan? Loh, dari manusia yang disebut pengakuan manusia terhadap dirinya, dia adalah Tuhan. Manusia yang mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Iya, betul. Jadi ketuhanan Yesus itu dari manusia, bukan dari Tuhan. Loh, memang dari sononya adalah Tuhan. Jadi siapa yang mengaku Yesus Tuhan? Manusia atau Tuhan? Loh, manusia mengaku Yesus sebagai Tuhan karena dari sononya dia adalah Tuhan. Ya, yang mana bang? Dari sononya dia adalah Tuhan. Abang percaya tidak kalau Tuhan itu? Abang tahu tidak kalau Tuhan itu maha besar abang?
Ya, Maha segalanya. Enggak bisa, beda bang, beda. Maha besar, maha goib, maha suci, maha besar, maha segalanya, maha kuasa, itu beda bang, jangan disamakan. Nah pertanyaan saya, abang sadar, abang tahu tidak kalau Yesus itu, ini siapa lagi nih, buku dakwah Islam naikin saya. Buset. Banyak Kristen-Kristen sekarang yang agak-agak merasa. Halo, Protestan apa Katolik bang? Islam. Islam. Ya, kenapa bang? Nah, enggak, cuma nanya doang ini tentang Grace Cemen. Saya mau nanya, Tuhan itu filosofinya seperti apa, Bang? Oh, saya bukan nanya arasid ya. Aduh. Saya bukan nanya arasid, tapi saya nanya, Tuhan itu filosofi Tuhan seperti apa ya, Bang? Iya, abang. Abang bertanya kepada siapa, bang? Bukan arasid yang Iya, yang barusan. abang nama aslinya siapa, bang? Nur Hadi. Ya, Bang Hadi, berdiskusi lintas agama itu tidak sesuai dengan setiap kapasitas apa yang abang pahami. Abang tanyakan kepada mereka semua. Abang pahami dulu siapa yang berhak ditanya seperti itu, abangku. Ya bang ya, abang simak aja dulu ya bang ya. Oh iya, siap. Dimut aja bang, dimut. Iya siap abang. Oke, silakan Bang Grace. Abang percaya tidak kalau Tuhan itu maha besar? Ya. Ya, kalau Tuhan maha besar, sebesar apa Tuhan di dalam kandungan ibunya pada saat itu? Coba artikan dulu kata maha besar itu dulu. Maha besar itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjangkau, abang. Kalau dikatakan terbesar, artinya sesuatu yang dapat kita ukur. Kalau dikatakan sangat besar, sesuatu yang pasti masih bisa diukur. Kalau dikatakan luar biasa besar, sesuatu yang masih dapat diukur. Tetapi kalau maha besar, satu-satunya entitas yang dapat menyanding kata maha ini adalah Tuhan. Makanya dikatakan maha besar. Itu adalah mutlak, sesuatu yang tidak dapat diukur kebesarannya. Dan bahkan kenapa bisa tidak dapat diukur? Karena dia tidak melampaui apa-apa. Dia tidak bisa melampaui apapun itu. Tidak bisa ada di ruang waktu, tidak bisa ada di mana-mana. Karena apa? Karena bukan tidak bisa ada di mana-mana, tetapi tidak bisa terukur oleh apapun. Makanya dikatakan maha besar. Nah pertanyaan saya, kalau memang Tuhan maha besar, sebesar apa Tuhan Anda di dalam janin Yesus, di dalam janin ibunya? Kalau di dalam janin Maria itu adalah manusia, itu bisa apakah ada yang Tuhan? menjadi. Berarti Yesus belum Tuhan pada saat masih di dalam janin ibunya? Sudah. Malaikat Tuhan menyebutkan dirinya. Ya, sebesar apa Tuhan di dalam janinnya Bunda Maria? Karena udah kamu paham ya, konteks maha besar itu tak terhingga ya. Kalau kita bahasa nggak dia tak terhingga, tidak ada batasnya. Ya, maha besar itu. Kalau kamu yang jadi manusia itu kan Yohanes pasal 1 itu menjadikan dirinya manusia, itu dibatasi oleh waktu. Tetapi secara gelar itu tidak dibatasi. Tetapi di dalam janin itu tidak terlepas. Tidak terlepas apa, Bang? Ya pribadi Tuhannya. Pribadi bagaimana? Oke, abang tahu tidak sih Tuhan itu seperti apa? Abang memahami Tuhan itu? Tahu. Ya, seperti apa? Coba. Apa-apa saja? Tuhan itu ya tak tertandingin ya. Ya. Tak terhingga dan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Oke, pada saat Yesus dalam kandungan ibunya, apakah dia tak terhingga? Secara ketuhanan tidak bisa, tapi secara manusia bisa dibatasi waktu. Ya, Tuhannya di mana, Bang? Pada saat dia di dalam kandungan. Ya memang dalam kandungan itu. Abang yakin bahwa Tuhan ada
bisa ada dalam kandungan? Ya, Pemahaman Ketika apa yang malaikat- membuat abang pemahaman apa Loh, yang ketika- membuat abang paham? Pemahaman apa yang membuat abang paham bahwa Tuhan itu bisa ada di dalam kandungan manusia? ketika malaikat menyebutkannya Kristus telah lahir. Ya, Kristus Tuhan di kota Daud. Itu yang ngomong itu siapa? Malaikat. Dan waktu dia lahir itu banyak orang-orang yang datang, orang-orang majus datang kepadanya. Itu loh, sampai heran seperti begitu. Nggak ada sejarah seperti kelahirannya itu datang orang-orang kepadanya. Iya. Makanya orang heran bang, karena tuh kok tiba-tiba ada Tuhan lahir. Orang heran, benar kata abang. Loh kok ada Tuhan lahir? Loh yang lahir itu adalah manusia. Nah Tuhannya kemana? Tetapi Tuhannya, lo memang di situ kok. Bukan Di mana? bukan Tuhan lahir. Bukan Tuhan lahir, tetapi yang manusia yang lahir. Daging itu Manusia. yang menjadi lahir. Kalau manusia yang lahir, Tuhannya pada saat itu ikutan lahir atau enggak? Iya, di dalam janin itu. Ikutan lahir apa enggak? Loh, Tuhan tidak bisa ikutan lahir. Tapi yang lahir itu adalah daging. Yang lahir adalah daging. Tuhan enggak? Enggak. Enggak. Iya, memang dia tak terbatas kok. Artinya berarti yang lahir itu bukan Tuhan ya? Loh, dia di dalam janin, saya sudah katakan di dalam janin itu adalah Tuhan. Tetapi yang lahir itu adalah manusia. Tidak ada pengertian bahwa itu ada sesuatu hal-hal yang negatif, bahwa itu Tuhan macam apa. Kok bisa dibatasi oleh dalam ruang waktu? Tidak bisa. Apakah Allah itu tidak bisa meyakinkan dirinya sebagai manusia? Ini Oke. ngomong apa sih? Oke. Bang. Abang mengakui Yesus Tuhan, abang mengakui Yesus Tuhan atau mengakui Yesus manusia? Dua-duanya. Dua-duanya. Kanateli, lanjut dulu Kanateli. Lanjut dulu Iya, sebentar, iya. saya mau pipis. Iya, dua-duanya ya. Yesus itu Tuhan juga, manusia juga ya, Pak Grace ya. Nah, ini Yesus kemanusiaannya, ketuhanannya juga, ini bisa dipisahkan atau selalu sama-sama? Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Mulai kapan itu nggak bisa dipisahkan? Tanda Tuhan itu gelar ya. Iya, itu gelarnya mulai kapan, Pak? Sebelum dia lahir atau dia baru nunggu lahir apa gimana? Waktu malaikat itu itu apa omongan malaikat? Dia sudah disebutkan Tuhan di situ. Oh, berarti dari kandungan dia udah Tuhan ya? Ya. Ya berarti Bunda Maria mengandung kemanusiaan dan mengandung Tuhan juga. Ya bisa dikatakan seperti begitulah kalau kita Oh, paksakan bisa begitu. dikatakan seperti Kalau kita begitu. paksakan ya, kalau kita paksakan begitu, bisa. Kalau kita melihat Yohanes pasal 1 itu sebenarnya itu dia adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia. Ore. Katanya Bunda Maria melahirkan kemanusiaan dan melahirkan ketuhanan juga gitu. Tadi katanya Bang Ibes. Lanjut Bang. Kalau kita paksakan semua kalian, saya ikut Kok mau saya? Saya kan nanya, bukan Loh, mau saya sudah bilang, kalau kita paksakan begitu kan kalian nggak terima apa jawaban? Enggak, kita nggak ada yang maksa, kita cuma nanya. Kalau enggak pun ya nggak apa-apa, Loh, gimana gitu. Iya loh. kan udah berkali-kali dipertanyakan ini. Ya udah, saya setuju dulu kemauan kalian. Nggak apa-apa Kemauan kok. saya, kok malu? Ya Enggak, seperti yang benar Rasid, jadinya gimana? seperti Rasid mengatakan tadi, kalau kemauannya Edi saya kita ikuti. Ya udah kita ikut, saya ikuti. Saya nggak mau Kemauan gitu kalian. loh. Kalau saya maunya Yesus itu ya manusia aja, bukan Tuhan. Kalau maunya saya. Itulah makanya Yohanes 1:14 itu bagaimana? Dia dari 1 itu pasal 1 ayat pertama itu sampai 12 itu dia itu adalah firman. Firman itu dari mana? Sampai 14 Bang. Ya. Oke. Coba sekarang Abang baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Oke ya, saya buka aja ya. Ya. 2 Yohanes berapa? 2
2 Yohanes 1 nomor 7. Nomor 7. Kenapa kamu kaitan ini apa? Hah? Kenapa kalau saya sudah kenapa ini? Kenapa kalau Kristen sedang kenapa kalau udah menjelaskan lalu kelar ke ayat ini? Coba, enggak. Kalau saya bukan, abang, kok abang takut? Anda, begini, kalau saya menjelaskan gitu, kalian menyimpulkan dan kelar ke ayat ini lalu supaya selesai perdebatan. Tidak bisa begitu. Enggak, jangan selesai Pak, baru sebentar Pak. Ini di YouTube durasinya masih panjang. Coba. Iya, coba abang. Kalau Abang, ini abang tenang dulu, abang tenang dulu, dengar dulu. Abang coba baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Silakan. Nanti banyak nih dalil yang mau saya kasih. Enggak, yang kita bahas ini kelahiran dan kematian tadi ini ya. Kok bisa? Bukan, biar mengalir bang. Biar mengalir bang. Kayak bisa di pinggir jalan, di pinggir laut. Nggak bisa gini. Bang, temanya dihapus aja bang, biar nama aku nggak ketutup bang. Loh, yang kita tema ini kok lari-lari itu ya? Iya abang coba baca aja dulu abangku. Nanti saya kasih ke ayat yang kedua. Enggak, itu saya nggak ikuti kemauanmu itu. Bukan. Katanya Ini rujukan dalam diskusi. Sejak kapan Yesus? Abang ini. Kita kan mengalir di diskusinya. Sejak kapan Yesus kembali menjadi Tuhan? Oke? Nah sekarang abang coba baca dalil pertama. Nanti saya nggak bantah. Saya tidak bantah. Saya cuma minta abang baca. Kamu mengutip 2 Yohanes 1 ini pertanyaan apa dulu? Dibaca Tidak ada dulu pertanyaan. Pak. Tidak ada pertanyaan. Saya hanya menginginkan abang baca. Baru kita lanjut ke ayat kedua. Menginginkan kan? Saya mau tanya pertanyaan apa sehingga saya baca ini dulu. Kenapa kamu? Saya hanya menginginkan abang baca. Habis itu nanti abang masuk ke Yohanes 3 ayat 13. Nggak usah, nggak perlu saya baca gitu kalau kamu menginginkan. Itu keinginanmu. Tadi katanya mau ikutin keinginanku Pak. Gimana sih Pak? Keinginanku ya itu. Keinginan ya nggak Tadi bisa katanya mau terlalu. ikutin. Tadi katanya mau Kalau ikutin mau keinginan. saya nggak terlalu ikuti keinginanmu semuanya lah. Nggak mau semuanya kak. Enggak udah Mau. semuanya kan? Ya sudah. Nggak, saya tanya. Ya kamu udah, ya. Abang, mengutip dua maksudnya gini bang, ini, abang. pertanyaan apa? Nah, di situ dikatakan, coba abang baca. Nggak, pertanyaan apa dulu? Baca ya bang. Pertanyaannya oke. Itu. Pertanyaannya. Di situ dibilang yang nggak percaya Yesus manusia itu disebut apa? Kan kalau tadi saya bilang saya maunya ya Yesus yang Bukan, manusia kita aja. jangan lari-lari ya, jangan lari-lari. Tadi Jangan minta percaya kita ditanya bahas. apa? Dia ditanya Bukan itu, Kak Natali. Yang kita bahas, Oke, kita bahas ini sekarang kelahiran dan kematian. Kok Ya udah, bisa kepercaya? Iya. Sekarang abang ke Yohanes 3 nomor 13. Aduh, Yohanes 3:16. Yohanes 3 nomor 13. Ya, pertanyaan apa dulu? Kamu kutip Nah, itu dulu. abang sudah baca? Dia Enggak, datang pertanyaan apa dulu? Yohanes 2 nomor 1, Yohanes 2 pasal 1 nomor 7. Yohanes 2 pasal 1 nomor 7 di situ dikatakan Yesus datang sebagai manusia. Yohanes 3:13, abang sudah baca? Yohanes 3 berapa? Yohanes 3:13, Samsul Rijal. Apa bunyinya di situ kok ngelak-ngelak? Bunyinya gini, bunyinya di situ Yesus itu kembali, Yesus sebagai apa? Yesus naik sebagai manusia, betul? Siapa lu baca ayat itu ya? Yohanes 3:13. 13. Yohanes 3:13. Yohanes 13 ayat Yohanes 3 nomor 13. Salahuddin Wahid. Oke.
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Ya, Anak manusia. Oke. Jadi sudah 2 kali Yesus datang sebagai manusia, dia kembali sebagai manusia. Sekarang Abang baca Markus 14 nomor 62. Anda begini, Anda begini, ya, kita tuntaskan ayat ini dulu. Sudah tuntas, Jangan Bang. lari dulu. Yesus sudah tuntas, Bang. Kita tuntaskan Yesus dulu. kembali. Loh, jangan. Yesus kembali di Kamu Yesus kembali sendiri di pangkuan tuntas, sama-sama Bapa. tuntas loh. Oh ya udah, coba tuntaskan, Bang. Ya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia. Dia itu siapa? Yesus yang telah turun. Dia turun dari mana di situ? Itu menjelaskan bahwa Dia Yesus adalah. Ya. Itu yang turun dari sorga itu siapa? Ada manusia yang turun dari sorga. Siapa? Anak manusia Ya, Yesus. apa begitu? Anak manusia. Siapa, Bang? Oh, Yesus. Yang ngomong ini siapa? Yang ngomong siapa? Loh, saya tanya kok tanya balik. Aduh, gimana? Markus. Yang ngomong ini adalah Yesus. Dia menjelaskan tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga. Yang dari Dia itu siapa? Yang telah turun dari sorga. Dia itu kan Yesus yang turun dari sorga. Itu menjelaskan nanti bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kenapa saya senang mengutip ayat ini supaya kamu paham ayat ini. Ini menjelaskan kepada Anda juga. Nah, Bahwa? sekarang sama tentang Anda di ayat ini. Yang turun dari surga itu jelas Yesus ya. Manusia. Benar. Manusia. Ya, manusia itu yang jadi manusia itu Yesus kan? Nah, jangan iya atau bukan itu aja. Iya. Iya. Oh, berarti Yesus turun dari sorga, betul? Ya. Berarti siapa dia kalau dia turun dari sorga? Siapa dia turun dari sorga? Anak manusia. Anak manusia. Anak manusia. Ya, berarti Makanya- adakah sejarah di dunia ini? Nah, coba baca Markus 14 nomor 62 sekarang. Oke, sekarang Markus ya. Ya, cari. Oke, nggak apa-apa. Markus berapa tadi? 16 Halo Markus. 16:42. 19 atau 42. 16:42. 16. Markus 16:42 ya. 62. 62. Saya ini mana yang benar ini? Markus 16 ayat 62. Halo? Bang, Markus Berapa yang betul, 16. Markus 16 62. Markus 14, 1462. 1462. Oke. Terus apa yang kamu pertanyakan? Apa pertanyaanmu dengan ayat ini? Ya, di situ bacanya apa, Bang? Enggak, apa pertanyaanmu dengan ayat ini dulu? Di situ ya pertanyaan saya bacanya apa, Bang? Loh, pertanyaan apa kamu mengutip ayat ini dulu sama Naka baca ya apa bacakan pertanyaan dulu, Bang. Iya, Loh, nggak bacakan bisa, dulu, harus Bang. pertanyaan dulu baru saya baca. Pertanyaannya di situ Yesus manusia atau bukan? Oke, di sini di ayat ini. Oke. Di sini dijelaskan, saya baca ya. Jawab Yesus, akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Dan datang di udah tengah-tengah. jadi Oke. Terus? anak manusia lagi kan? Ya, terus kenapa anak manusianya? Sekarang Yohanes 5 nomor 27. Iya, kamu mengutip banyak ayat itu konsekuensi apa? Baca aja, Bang. Baca aja, Bang. Kita lihat Baca dulu, Yesus itu Bang, sebenarnya baru manusia ngerti, atau Tuhan. Bang. Baca, Bang. Oke, Yohanes berapa? Yohanes 5 nomor 27. Putar-putar dari tadi kau. Yohanes Tidak, tadi Bang. kenapa nggak Saya langsung? diem, Bang. Kalau muter-muter begini, Bang. Tuh. Oke, Yohanes 5 berapa? 27. 27, oke. Pertanyaannya apa di sini? Pertanyaannya di situ di situ anak manusia atau bukan, Bang? Coba.
Ya, sudah jelas anak manusia. Coba baca. Iya, sudah jelas adalah anak manusia. Adalah anak manusia. Sekarang yang terakhir Ibrani 13 nomor 8. Sudahlah, kamu baca aja. Kamu banyak kasih ayat. Kok tobat sih, Bang? Kok tobat sih, Enggak Bang? begini, kamu mengutip banyak ayat. Menjadi pertanyaanmu itu aja lah. Apa pertanyaanmu kok bisa begitu? Pertanyaannya adalah sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sedangkan di mana ditegaskan di Ibrani 13 nomor 7, di Ibrani 13 nomor 7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman firman Elohim kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah imam mereka. Terus? Dan dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itulah makanya Yesus ada lagunya, Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak. Oh iya, oke. Lagu nyanyi. Ya, sekarang gini, pertanyaan kamu itu anak manusia ya. Memang dia di dunia ini adalah manusia. Sejak kapan Yesus kembali menjadi Tuhan? Kalau di mana saya berikan abang 6 ayat ini tidak ada satupun mengatakan Yesus Tuhan. Oke, kamu ngutip ayat itu, dia turun dari sorga itu yang turun dari sorga itu siapa? Adakah orang-orang? Enggak, saya tanya dulu. Ini saya jawab dulu. Ada orang-orang yang di surga ini selain Allah sendiri? Kamu tanya. Malaikat. Malaikat. Matius 28:2 itu malaikat dari surga. Ada malaikat. Malaikat dari surga, Bang. Malaikat Iya, Kenapa dia dari surga tapi tidak dikatakan Tuhan? Loh, sebentar dulu. Dia di situ tadi yang kita baca tadi, dia turun dari sorga. Dan disebut dia anak manusia di situ. Dia turun dari sorga. Adakah manusia? Saya nggak tanya malaikat loh. Adakah manusia yang ada di sorga ini selain malaikat loh? Disebut anak manusia di sini ya. Adakah anak manusia yang di sorga itu? Ya, adakah manusia yang di sorga ini yang turun dari sorga? Ada nggak? Oh, di situ nggak ada, Yesus aja. Kenapa memangnya? Iya, makanya kalau dia anak manusia yang dari sorga itu turun ke dunia, berarti yang manusia di sorga itu siapa? Tapi yang bukan dari dunia aja sama sih, murid-muridnya Yesus juga, Yohanes 17:16. Jangan sama, bukan mereka dari juga dunia bukan itu. dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia, sama aja. Oh, Yesus bukan dari dunia, dari mana? Dari surga kan? Sebentar, kamu memahami bukan dari dunia itu, kamu pahami konteks itu apa dulu? Nah, kalau Yesus ngomong bukan dari dunia, dari surga kan, dia kan Yesus kan? Loh, dia turun bukan dari dunia, dia turun loh, dia turun dari surga itu. Terus kalau turun dari surga, memangnya dia jadi Tuhan? Di situ kan ditulis dia manusia tetap. Itu loh, kalau dia turun itu ada manusia, sosok Nah, manusia. kalau Adam di Kristen bukan dari surga ya. Ini di bawah bilang Nabi Adam. Kalau di Kristen Nabi Adam bukan dari surga. Aduh, gimana menjelaskan kalian ini ya? Makanya jawab, adakah manusia dari surga yang turun dari bumi, keturun ke bumi selain Yesus? Manusia, Yesus. Tapi manusia kan? Iya, Yesus, cuma Yesus, tapi manusia. Ada berapa manusia itu? Adakah manusia itu? Iya, nggak ada cuma ada Yesus. Kalau di Bible cuma Yesus. Siapa manusia itu? Siapa manusia itu? Iya, manusianya kalau di Bible cuma Yesus. Siapa manusia di surga itu? Siapa manusia di surga itu? Elia. Sebenarnya kalau kita mau main ke surga itu kalau Elia. bukan turun dari surga dalam saya nggak tanya manusia. naik ke surga. Saya nggak tanya. Hanya rohnya aja yang turunkan dari surga. Loh, yang saya tanya kalian itu loh, itu yang manusia dari surga itu siapa manusia itu? Kok bisa ada di surga? Adam kan tidak dalam rupa manusia. Ada di Islam Adam juga dari surga. Loh, bukan naik ya, tapi yang saya jelaskan. Enggak, kalau di Islam Nabi Adam juga turun dari surga. Kalau di Islam gitu. Standarisasi abang, mentang-mentang Yesus keluar dari sorga, abang bilang dia Tuhan. Begitu dikasih siapa manusia keluar dari sorga? Ya Adam sama iblis. Ayo. Adam dari sorga. Adam dari sorga. Iya. Adam dicipta dari mana?
Adam dicipta dari surga. Oh, bukan dari debu tanah. Oh, di mana? Dari bahannya. Ya di situ sih dikatakan dari debu tanah. Kalau dari sorga, kok bisa ya? Asalnya berarti dari sorga. Nah, Adam itu asalnya dari mana? dari surga. Dari sorga. Terbuat dari mana? Terbuat dari diciptakan tanah. di sorga. Dari debu tanah. Terbuat dari tanah terbaik. Berarti diciptakan di sorga. Kok berarti Adam diciptakan di sorga? Begitu? Iya. Dalam Islam seperti itu, Bang. Kenapa ketawa? Ketawa. Kenapa ketawa? Istri kamu masak dari dapur apa dari kandang ayam? Dari kandang sapi? Oh, berarti Hah? dari Istri kamu masak ayam itu dari kandang ayam atau dari dapur? jangan panas dulu. Lalu Debu kau tanah itu ketawa? ada di sorga. Ya, kenapa Debu ketawa, Bang? tanah itu debu tanah itu ada di sorga enggak? Ada. Ya Allah. Ada. Oh, bagus lah. Oke lah, saya sudah tahu. Berarti kita sudah beres. Berarti pemahaman kalian berarti tanah itu ada di sorga. Nggak, terus jadinya Yesus itu turun dari surga, dia apa manusia? Jadinya Yesus turun dari surga itu manusia atau Tuhan? Jangan Baru saya tahu. Baru saya tahu kalian. Karena tadi Bang Ibes, dikatakan dia turun dari surga pun bukan dalam bentuk manusia, hanya rohnya saja kan. Kecuali dia turun sebagaimana dia naik, itu baru dikatakan dia turun dari surga. Loh, Yohanes 1:14 itu sudah jelas dong. Firman telah menjadi manusia. Yohanes Siapa 1:14. manusia itu? Loh, Siapa sudah saya manusia jelaskan itu? Tadi. Loh, Siapa? Yesus. Manusia siapa? Di mana katanya? Di mana Loh, mengatakan? jangan dulu. Debu tanah itu ada tanah di sorga dulu. Saya mau tanya dulu. Nah, Saya mau ingin tahu Firman dulu. itu telah menjadi Tanah Yesus itu di mana? diperintahkan Ayo untuk lari. diambil dari- Loh, saya ingin tahu dulu. Sorga itu ada tanah enggak? Kamu bilang tadi Tanah ada itu tanah. diambil dari bumi, tapi Loh, diciptakannya di surga. Loh, kok bisa ya? Bisa lah, bagaimana? istri kamu masak ayam aja bisa ngambil ayam, Loh, nggak perlu harus bagaimana jadikan ayam. tanah? Bisa. Tanah yang diciptakan Allah itu bisa masuk di luar yang terbatas itu. Bagaimana? Loh, Bener, nggak usah ngurusi, nggak usah ngurusi Bagaimana penciptaan yang Adam, otakmu ciptaan nggak nyampe. Loh, kan tanah itu kan Nggak usah diciptakan. ngurusi Bagaimana itu, masuk udah. ke- Nggak usah ngurusi itu. Justru dari mana? Tadi pertanyaan Bang Ibes, nggak takut, nggak takut. Memang takut dibunuh kamu ya sih, Tuhanmu aja dibunuh. Nanti kalau kami dibunuh kamu gimana? Coba mana yang tadi Bang Ibes tanya? Yesus itu kan data-data yang tadi disampaikan. Yesus itu anak manusia. Yesus itu manusia. Terus mana datanya Yesus Jangan itu namanya tadi, Tuhan? Bang. Sama aja ya sama si Udah Islamologi Loh, tadi. jangan dulu tanya balik saya dulu dong. Loh, dari tadi itu yang Bagaimana ditanya. mungkin? Karena tadi biar lama sayangi. Oh ya biar lama. Gimana Bang? Apa pertanyaannya Bang? Apa pertanyaannya Bang? Apa? Apa pertanyaannya? Bagaimana tanah yang diciptakan itu bisa masuk di sorga? Kehendak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang penciptaan Adam itu dari debu tanah terbaik. Lantas bagaimana kita memahami bahwa apakah di surga itu ada tanah atau tidak? Sejatinya Berarti tidak ada penjelasan. Sedengarkan dulu, dengar dulu. Mau nggak jawaban? Kalau nggak mau jawaban ribut nih kita. Nah, sejatinya di mana dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara spesifik dari mana asal tanah itu, seperti apa cara mengambilnya dan bagaimana cara mengambilnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana seorang manusia pertama yaitu Adam diciptakan dari debu tanah terbaik, dan pasangannya itu yang disebutkan itu adalah sumber dari kehidupan, yang dalam bahasa Arabnya itu Hawa, dikatakan dari tulang rusuk Adam. Bagaimana penciptaannya dijelaskan, tetapi untuk tentang tanahnya dari mana, diambil dari mana, itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran secara terperinci. Tetapi hanya memperjelaskan bahwa betul adanya seorang manusia pertama kali diciptakan di muka bumi ini dari debu tanah terbaik. Begitu Bang. Kalau Abah mau mempertanyakan tentang apakah surga itu ada tanah atau tidak ada tanah atau apapun itu, ya itu bukan urusan saya dan saya tidak tahu, karena itu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala sesuatu dengan indama amruhu isya arada syai'an ayakulalahu kun fayakun. Seperti itu Bang. Pasti nggak paham, ya kan? Oke, saya paham. Saya mau tanya, bagaimana yang terbatas itu kan tanah itu terbatas. Artinya lu nggak paham, lu nanya lagi. Malah bahas
Ya udah, kita sayangi, nggak apa-apa. Ya, terus? Oke lah, kalian kamu sudah mengaku tadi tidak tahu. Ya gimana? Udah kalau nggak tahu Gimana? Kamu Gimana? sudah tahu, kamu mengaku tadi tidak tahu. Udah kalau Loh, kamu tidak tahu iya sudah, betul, fine, Bu. kita Iya lanjutkan. betul. Makanya saya mengatakan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada secara terperinci bahwa tanah itu diambil dari mana, apakah tanah sengketa atau tanah Apakah bisa dipercaya tanah nggak? Apakah bisa dipercaya nggak kalau memang tidak terperinci? Kalau Lah, kalau lihat. tidak diketahui, apakah bisa Oke. dipercaya? Oke. Bagaimana kita mengkonfirmasi bahwa Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fussilat ayat 53 mengatakan bahwa kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami pada segala wilayah bumi dan di dalam diri mereka masing-masing, bahwa sehingga benar Al-Qur'an adalah kebenaran untuk mereka bagi orang yang mau bertakwa atau berpikir memakai akalnya. Sekarang pertanyaan saya, kalau ada orang yang mati, dia menyatu dengan tanah atau menyatu dengan batu? Jawab. Jangan lari dulu kau Rasid. Lo kok lari? Kok lari? Kau lari. Pertanyaan tadi kau lari. Gak bisa diskusi. Kristen gak bisa diskusi. Kau Gak bisa diskusi. Kau melari kan. Lo kok lari? Kalau memang tidak terperinci, tidak diketahui siapa tanah itu dari mana, kenapa bisa begitu. Kalau memang itu kehendak Allah, kamu tidak tahu tadi, apakah bisa dipercaya atau tidak bisa begitu? Buktinya pada saat orang meninggal itu jasadnya itu menyatu dengan tanah. Iya, Saya nggak dibuktikan. tanya itu. Saya nggak tanya itu. Saya mau ingin Pembuktiannya, pembuktian Bang. itu. Dengan logika pembuktiannya. Coba Saya nggak- pembuktiannya begini, Bang. Pembuktiannya begini. Di sini coba Abang baca Galatia 4 nomor 19. Loh, saya nggak Coba. tanya, jangan tanya Alkitab dulu. Saya nggak tanya Alkitab. Coba Abang baca Loh, ngapain Galatia kau- 4 nomor 19. Lari? Abang coba sinkronkan Ngapain di kau situ. lari? Ngapain kau lari ke Alkitab dulu? Ngapain kau Coba, lari ke makanya biar Alkitab? Abah Ini paham. Pemahamanmu dulu. Takut dia Bagaimana kalau tanah? takut dia Loh, kalau bukan kita, Bang. takut, bukan Takut. takut. Ya, kalau Saya nggak takut, ingin baca. tahu. Kalau nggak Loh, bukan takut, baca. Loh, ngapain lari ke Alkitab? Ya, Saya ingin takut tahu dulu berarti. pemahaman kalian. Ya Pemahaman rujukannya di situ, kalian Bang. lebih. Abang, biar Abang paham, di dalam Bible Abang juga ada Galatia 4 Berarti nomor rujukan 19. berarti rujukan kalian Bukan, itu Alkitab. bukan gitu. rujukan pemahaman Abang. Loh, kenapa? Kalau mau pakai otak, coba. Loh, saya minta Abang mau nggak Anda. berpikir pakai akal? Loh, Abang, kenapa coba kamu ambil nggak rujukan mau. Alkitab Jiji, Kristen? Kenapa? Jiji baca Bible. Kenapa kamu ambil rujukan Jiji baca Kristen? Bible. Dia kejam. Jiji baca Bible. Ayo, Jiji. ya kan? Jiji baca Bible kan? Nggak mau. Ayo, diajak mikir nggak mau. Galatia 4 nomor 19 nggak mau baca. Loh, Biar Abang mikir. Nggak ada rujukan. Nah. Nggak ada rujukan di Al-Quran. Tunjukkan. Ada. rujukan Abang makanya Al-Quran. baca. Ada. Abang makanya baca. Loh, Abang makanya baca. Berarti rujukan kalian Alkitab. Rujukan kalian Alkitab. Bukan. Biar Abang Nah, kenapa berpikir. kamu ambil rujukan itu? Itu resep buat coba. kamu biar gak gila. Itu Loh, resep buat saya kamu. Itu ambil resep. Itu resep Saya berpikir. minta rujukan kalian. Jangan dulu. Rujukan Resep. kalian dulu ada enggak? Enggak, itu resep buat Rujukan kamu. kalian dulu. Itu resep berpikir. Oh, aduh, itu asal-asalannya takut, bukan. Dibilangin itu Takut dia resepnya baca kok. Kok Alkitabnya, takut sih? takut. Oke, Iya. kamu Iya. begini. Kristen-Kristen yang Begini, lain yang mau kamu naik sudah- pencet 3 ya, klik 3. Kristen yang mau naik klik 3, bantuin di sini temannya karena tidak sanggup menjawab. Dia tidak sanggup Kamu pemikirannya. bilang tadi Rasid, kamu tidak tahu, sudah mengaku tidak tahu. Ya sudah, ngapain kita Yang mana yang saya tidak tahu? diskusi? Yang mana saya tidak tahu? Loh, kamu ngomong tadi, Apa? saya tidak tahu. Kamu bilang tadi, kalau tanah itu kenapa Allah bisa Ya, diciptakan Karena surga tidak ada dan tertulis secara itu? begini. begitu. Karena tidak ada tertulis secara terperinci. Sama halnya kalau tidak ada terperinci. Oke, jadi kalau tidak ada tertulis, apakah dapat dipercaya atau tidak? Dalam tafsir ada, Bang. Sebentar. Bisa bingung itu. Saya. Sebentar. Kalau tidak ada tertulis, bisa diartikan atau tidak? Bisa dipercaya atau tidak itu? Kalau tidak jelas, Oh, jadi kalau tidak ada tertulis, tidak bisa dipercaya. Udahlah. ya Jawab. sama kalau kalian sama Oke, kalian. kalau tidak ada kita tertulis, Kristen. kalau tidak ada tertulis, bisa dipercaya atau tidak? Enggak.
Ya, jangan dulu itu aja dulu. Enggak. Ya, jawab dulu. Kau takut. Kau takut. Kalau tidak ada tertulis, bisa dipercaya atau tidak? Begini. Kalau tidak ada tertulis, kalau tidak ada tertulis, bisa dipercaya atau tidak? Tidak bisa dipercaya. Tidak bisa percaya. Jadi kamu tidak percaya kalau Yesus nggak pernah cebok? Ketawa kan? Kenapa kamu lari? Ya nggak ada tertulis. Coba. Tidak ada tertulis. Tidak ada tertulis. Yesus tidak pernah cebok. Tidak pernah tertulis. Diam kan kamu? Diam kan kamu? Kena kan kamu? Tulis. Ya sebentar. Diam kan kamu? Bingung kan? Bingung kan? Oleh Yesus itu. Di mana Yesus dikatakan dia pernah cebok di dalam Bible? Ayo. Nggak ada. Oke lah, Oke. Sebentar. Kamu diam dulu, Grace. Kamu diam dulu. Rabel, selamatkan siang. Nggak apa-apa. Rabel, jangan kabur. Oke, selamat siang, Bang. Assalamualaikum. Oh, Islam. Muslim ya, Bang, ya? Waalaikumsalam. Oh ya, izin menurunkan dulu ya Bang Rebel ya. Ya, makasih Bang. Ya, Ya. kamu sudah mengakui tadi ya udah. Kamu sudah mengakui bahwa Yesus tidak cebok. Apa ini? Masa kalau nggak tertulis nggak ada? Berarti masa tuh. Yesus tidak pernah cebok. Nggak aja. Ini dari pemikiran Yesus karena dia yang bilang kalau nggak tertulis berarti nggak ada gitu kan, katanya kan nggak bisa dipercaya. Nggak ada. Kalau nggak tertulis kalau nggak tertulis nggak ada tertulis Yesus cebok berarti Yesus gak cebok. Ya, Protestan yang mau naik silakan terhitung, pencet 3 ya, silakan. Banyak nggak pernahnya tuh. Nggak pernah Coba bantu di sini di atas nih, Bang Grace. Dia sudah mengatakan yang tidak tertulis tidak dapat dipercaya. Jadi dia nggak percaya kalau Yesus nggak pernah cebok. Yesus nggak cebok. gila lu bro, masa yang ngomong tuh siapa? Tidak ada yang ngomong kalau Yesus nggak pernah cebok. Nggak ada. Jadi nggak dipercaya. Saya nggak emang Yesus pernah cebok? Apa yang dilakukan Yesus? Semua apa yang dilakukan Yesus tidak muat kalau dikitabkan dia. Kalau katanya ditulis semuanya harus ada. Kalau nggak ada masalah dari nggak usah percaya. Masa mau percaya Yesus cebok? Emang ada tulisannya Yesus? Kenapa kau lari? Bagaimana dulu Adam itu dicipta di surga? Itu bagaimana? Bagaimana meyakinkan orang seperti itu kalau tidak tahu? Bagaimana jadi dasar seperti itu? Karena tidak ada tertulis. Jadi saya tidak percaya kalau Yesus pernah cebok. Lari kau Rasid. Enggak, saya enggak lari. Oke lah, Saya nggak apa-apa. kena catch. Terserah kalian. Jangan kemana? Oke, nggak apa-apa. Nakal. Oke. Nih sentil Saya nih. mau turun, terima kasih. Jangan turun. Kamu Mau sudah kemana? mengatakan- Jangan turun. Tidak tahu. Durasi masih panjang. Pokoknya kamu Jangan turun. Kamu sudah mengatakan Jangan pergi dong. tidak Jangan tahu. pergi dulu, please. Ya. Jangan turun. Jangan turun. Ih, kan kabur. Pasti gak kabur. Kabur. Yaudah, Kristen-Kristen yang mau naik silakan. Pencet nomor 3 kek, karena banyak banget ini yang minta nih. Nih, saya naikkan semuanya. Buset, ini bau-bau Islam semuanya namanya nih. Hadi tipes, Coba kita naikkan. Terus naikkan ini deh ya. Tipes ya. Coba baca. Papa Firman juga nih. Saya naikkan semua, ngomonglah semuanya. Siapa yang Kristen? Bapak Firman? Bapak Firman? Halo? Bapak Firman? Protestan apa Katolik? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, padahal masih muda loh.
Masih muda loh. Masih muda loh padahal. Ya Allah ya Robbi. Ya, Protestan siapa yang mau naik? Tunjukkan kepada saya Yesus. Ya udah, jangan ngomong itu. Ya, silakan yang dinaikkan, silakan. Silakan. Kalau tidak tertulis tidak dapat dipercaya. Dia nggak percaya kalau Yesus pernah cebok. Karena nggak tertulis. Astagfirullahaladzim. Adek, kau mau juga kan? Aku nggak mau, itu jangan. Apa ini? Aduh, 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 aduh. Kamu itu sudah. Gunanya. Ya, tap layar teman-teman, 10 detik semuanya tap layar, share ya, tap layar, share. Woi, tap layar, woi, bangun, woi. Tap layar. 10 detik semuanya serentak tap layar. Ini siapa nih? Halo, Bang. Halo, Bang. Ya, Protestan apa Katolik, Bang? Iya, Katolik. Low battery. Katolik. Please Siap. charge. Abang, ya, itu tolong itu songkartnya lobet. Songkartku ya lobet ya. Iya, kalau saya nggak pernah lobet songkartnya. Soalnya pakai itu tenaga surya. Pakai ini. Pakai Cas terus lu, Bang. enggak dicas terus. Dia pakai itu apa? Tenaga atom nuklir, tenaga nuklir. Oh, aduh. Tenaga nuklir. Iya, cuma untuk soundcard doang tuh. Sialan. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.